Oke, halo, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam. Yang terhormat Ketua Program Studi Sistem Informasi, Pak Tony Wibowo, dan dosen pengampu UTS Teknik Pemrograman, Pak Fredian Simanjuntak. Jadi kami dari kelompok 61 Simbe ingin mempresentasikan proyek UTS kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota-anggota kelompok 6. Yang pertama ada Delvin Lim, yang kedua ada Vincentius Junior Samudra, yang ketiga ada Agustino Sanduo, yang keempat ada saya sendiri, Jason Andrian, yang kelima ada Jeffrey Andrian, dan yang terakhir ada Nafrina. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Vincentius. Halo, perkenalkan nama saya Vincentius Junior Samudra. Untuk proyek tema UTS kita kali ini adalah kita akan membuat sebuah website yang berisikan tentang game-game sederhana, di mana game di dalam website tersebut merupakan game yang dirancang oleh tim kita sendiri. Selanjutnya yaitu target pengguna. Target pengguna yang kita incar yang pertama yaitu anak-anak yang di rumah, yang kedua anak-anak yang di warnet, dan yang ketiga yaitu anak-anak yang di sekolah. Dikarenakan website yang kita rancang merupakan website yang berisikan tentang game sederhana. Untuk presentasi selanjutnya akan aku serahkan kepada teman saya yaitu Jeffrey Andrian. Baik, terima kasih kepada Vincentius. Nama saya Jeffrey Andrian. Di sini saya akan menjelaskan apa saja teknologi-teknologi yang kami gunakan dalam pembuatan website dan game. Yang pertama ada HTML, yaitu sebagai struktur website. Kedua ada CSS berfungsi sebagai penghias tampilan website atau desain website sehingga terlihat menarik dan indah. Yang ketiga ada JavaScript. JavaScript berfungsi sebagai pengatur alur logika game yang nantinya bisa berjalan dengan lancar dan baik. Yang keempat ada Bootstrap, merupakan framework dari CSS untuk mempermudah kami dalam pembuatan website. Berikut ini adalah tampilan website yang akan kami buat. Seperti yang bisa kita lihat, di monitor kiri adalah tampilan awal website. Di monitor kanan terdapat game ular atau snake game. Dan kemudian ada IMDEP terdapat di monitor kiri. Dan ada game suite hand berada di monitor kanan. Kemudian untuk alur logika pemrograman akan dilanjutkan oleh Delvin. Oke, terima kasih untuk teman saya Jeffrey atas kesempatannya. Dan untuk alat pemrograman yang kita gunakan sebenarnya cukup sederhana. Langsung saja untuk halaman utama kita yang bisa dilihat dari monitor sebelah kiri itu, kita menggunakan framework Bootstrap yang tentu saja di dalamnya sudah termasuk HTML dan CSS custom dari kita. Seperti yang terlihat pada halaman tersebut terdapat 3 buah cards dari kelas di Bootstrap yang berisi nama, gambar, dan sebuah link berupa button yang ketika diklik maka akan redirect ke masing-masing game tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke gamenya, yaitu yang pertama ada game ular atau yang kami namakan dengan Snake Game. Nah, untuk tampilan awal Snake Game itu cukup sederhana, yaitu berupa judul dari game tersebut dan 2 button, yaitu button start dan button setting. Oke, katakanlah kita memulai game atau nge-start game tersebut, maka logikanya itu ketika di start atau diklik, kita akan menjalankan sebuah function di JavaScript, misalnya function inisialisasi, di mana function tersebut akan langsung menjalankan beberapa fungsi lain, terus langsung membuat kanvas gitu. Terus fungsi-fungsi lain yang dijalankan itu juga yaitu function untuk nge-load gambar yang ingin digunakan dan fungsi untuk ngebuat ularnya, terus fungsi untuk memposisikan makanan dari ular tersebut secara random, dan mungkin fungsi untuk mengecek jikalau misalnya ular tersebut keluar dari kanvas yang sudah diinisialisasi tadi, dan fungsi untuk menjalankan atau menggerakkan posisi dari ular tersebut. Nah, secara garis besar atau intinya, ular tersebut merupakan sekumpulan data berupa array, di mana array tersebut akan bertambah di mana array tersebut akan bertambah melalui data atau nilai yang diparsing oleh si apel tersebut.
atau titik tersebut. Terus kita juga harus mengecek gerakan dari si ular karena kita tidak mau misalnya ketika ular tersebut menuju ke kanan, tentu saja tidak boleh langsung menuju ke kiri, harus ke atas ataupun ke bawah terlebih dahulu. Nah, untuk mengecek itu hanya menggunakan pengkondisian sih. Dan juga ketika apel dimakan oleh ular tersebut, maka kita akan menjalankan sebuah fungsi untuk memunculkan apel secara random lagi di tempat lain. Oh iya, ada poin yang cukup penting, yaitu mungkin ada yang bertanya gimana caranya mengarahkan ular tersebut. Nah, di dalam JavaScript itu ada sebuah fungsi yang namanya onKeyDown kalau tidak salah. Dan mungkin bisa di searching atau di browsing aja untuk detailnya. Nah, intinya dengan menggunakan fungsi tersebut, maka kita sudah bisa mendapatkan hasil dari arrow yang kita tekan. Dengan itu kita sudah bisa menggerakkan ular kita ke depannya. Terus, oh ya, ada juga misalnya jika ular tersebut satu fungsi. Misalnya jika ular tersebut menabrak kanvas, ujung dari kanvas atau menabrak badannya sendiri, maka kita akan membuat kanvas tersebut menjadi hitam dan memberikan pesan game over misalnya. Oke, mungkin itu saja dulu untuk game ular ini atau snake game. Berikutnya yang dipakai untuk mengetes M kita atau yang kita namakan dengan MLab. Untuk tampilan awal MLab ini cukup sama dengan yang snake game, hanya berbeda di penempatannya. Terus isinya yaitu judul dari game dan dua button, yaitu button start dan button setting di sisi kiri. Oke, ketika tombol start diklik, maka kita akan langsung menjalankan program atau gamenya, yaitu memunculkan sebuah titik kecil atau bulatan kecil secara random dari metode yang ada di JavaScript. Oke, dan ketika maksud saya melalui metode yang ada di JavaScript, dan ketika titik kecil tersebut ditekan, maka titik tersebut akan menghilang dan muncul lagi di tempat yang lain, yang tentunya sama secara random juga. Terus ada kemungkinan akan membuat sebuah field untuk menampung nilai yang didapatkan atau istilahnya menambahkan skor. Jadi misalnya ketika user ngeklik titik atau bulatan kecil tersebut, maka akan bertambah nilai dari skornya. Misalnya sekali klik bertambah 10, 20, atau 30. Ya, mau 100 atau 200 juga mungkin akan kami pikirkan dulu ke depannya. Mungkin untuk sementara itu saja dulu untuk game MLab ini. Next, game terakhir yang akan kita buat itu adalah game yang cukup dikenali, yaitu gunting batu kertas, yang kita namakan dengan Handsuit. Untuk tampilan awal dari Handsuit ini overall sama dengan yang snake game. Mungkin kedepannya hanya akan ada perubahan di warna ataupun gambar. Nah, ketika kita ngeklik tombol play untuk bermain, maka halamannya akan muncul field untuk bot dan field untuk kita, ya. Terus ada field kosong di antara kedua field tersebut, di mana field tersebut digunakan untuk menampilkan hasil dari game tersebut, misalnya menang, kalah, ataupun seri. Nah, untuk field kita itu berisi 3 gambar yang akan kita pilih. Terus logika untuk game ini cukup simple, yaitu kita menggunakan JS untuk mengambil istilahnya objek dari field-field tersebut. Nah, untuk pilihan dari komputer itu ketika kita sudah mendapatkan objeknya, maka kita bisa menggunakan metode random pada JS dan tinggal menggunakan pengkondisian. Intinya itu ketika kita mengambil objek-objek dari field kita, tentu kita harus membuat terus kita membuat function untuk memilih pilihan dari user dan menggunakan event click pada JavaScript, dan ketika dieksekusi maka function tersebut akan menjalankan beberapa function-function yang lain, seperti contohnya misalnya function untuk mengambil pilihan random komputer tersebut, terus mungkin function untuk menampilkan hasil sesuai dengan peraturan dari permainan ini, yang dimana tentu saja peraturan itu kita semua sudah tahu. Misalnya ketika user atau kita mengeluarkan gunting atau ngeklik gunting dan hasil dari generate random board itu mengeluarkan kertas, maka tentu saja di sini kita menang dan akan kita tampilkan menang pada layar field kosong tadi. Untuk hal itu kita tinggal menggunakan pengkondisian. Nah, terus ada satu
tombol yang sama untuk semua, yaitu tombol setting, di mana tombol setting itu ketika diklik maka akan memunculkan misalnya mematikan lagu atau menyalakan lagu, terus mungkin membuat level pada game masing-masing game jika game tersebut mendukung fitur tersebut. Dan mungkin itu saja untuk sementara alur pemrograman yang akan kita terapkan. Kurang lebih jika ada perubahan akan kami sampaikan kepada dosen pengampu kami, yaitu Kak Fredian Simanjuntak. Jikalau terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan untuk PIC atau person charge perancangan proyek akan saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih kepada Devil. Perkenalkan, nama saya Navelina. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang kontribusi anggota tim. Devil sebagai pembuatan web dan game, Vincentius Junior Samudra sebagai buat storyboard dan membuat game, Agustino Sanduo mendesain gambar dan membuat PPT, Jason Andrian membuat storyboard dan buat game, Jeffrey Andrian buat game, dan Navelina saya sendiri mendesain gambar. Penutupnya saya serahkan kepada Agustino. Demikianlah presentasi yang kami bisa sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami tadi mungkin terdapat kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang salah. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.